Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan coba review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Muhammad Al-Fatih selaku Vivi Samuel Sekuritas Indonesia. Kita akan langsung sapa saja Pak Al-Fatih. Selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore, kabar baik. Terima kasih Pak Al-Fatih sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Hari ini pergerakan indeks harga saham gabungan mengalami volatilitas yang cukup tinggi Pak Al-Fatih. Tadi sempat koreksi di 6742, namun 1 jam jelang penutup perdagangan sesi kedua tampaknya indeks harga saham gabungan berbalik kembali ke zona hijau ini. 6782 makin mendekati ke 68. Kita sama-sama berharap level 6793 yang tertinggi hari ini terlampaui paling tidak di penutupan sesi kedua hari ini. Bagaimana analisis Anda? Pola pergerakan indeks harga saham gabungan di tengah para pelaku pasar juga masih menunggu rilis data inflasi Amerika Serikat. Ya, kalau kita lihat indeks global itu cenderung merah ya, jadi itu juga menekan indeks kita ya pada di awal-awal sesi ya. Tapi kemudian kita lihat terjadi penguatan antara lain karena ada beberapa saham seperti Astra International ya yang 2 hari yang lalu itu sudah dividen ya, ex dividen turun tajam, lalu kemudian menjadi satu kesempatan untuk kemudian investor melakukan pembelian kembali ya, sehingga kemudian rebound. Jadi dan juga beberapa saham-saham blue chips lainnya seperti GoTo juga yang tadinya sempat turun ya di awal-awal sesi kemudian mulai menguat kembali di jam-jam terakhir. Baik Pak Al-Fatih, bagaimana Anda melihat sikap dari para investor ini terkait juga dengan data inflasi Amerika Serikat? Apakah ini akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan untuk beberapa hari ke depan dan mengingat juga ini menjadi acuan juga dari The Fed untuk kebijakan suku bunga lanjutan ke depannya? Ya, kalau kita lihat memang harga saham ini, indeks kita kan memang dalam seminggu terakhir ini mengalami tekanan turun ya, karena ada kekhawatiran naik itu gitu ya. Kita lihat ada beberapa saham bank juga ada beberapa hari ini turun gitu ya. Ya selain daripada inflasi tadi kan kita lihat di global, di perbankan Amerika juga sedang masalah ya. Dan kemudian juga berita-berita ya seperti emiten-emiten karya ya, infrastruktur kan itu ada beberapa yang punya masalah ya, sehingga kemudian menjadi sentimen negatif juga buat perbankan. Nah, karena bobotnya juga besar itu yang akan menekan indeks kita. Tapi kalau kita lihat pergerakan penurunan yang terjadi ini masih tertahan di level-level 50-an ya. Jadi ini harga terendah juga di April ya, sehingga dalam market yang memang sebenarnya belum membuat arah yang begitu jelas ya, di harga-harga rendah ini kemudian ada kesempatan untuk yang dimanfaatkan oleh investor untuk mulai melakukan pembelian kembali. Tapi memang kita lihat bahwa market sebenarnya belum bergerak jauh ya, naik atau turun ya, jadi Ya. masih bergerak flat gitu ya. Baik Pak Al-Fatih, kita akan coba ulas masing-masing saham terutama dari sisi teknikal. Saham-saham menjadi pemberat, kemudian juga saham-saham yang menjadi penggerak bagi indeks harga saham gabungan. Tadi pun juga sempat Anda sebutkan ada beberapa saham. Kita ke Astra International terlebih dahulu. Di 2 menit jelang penutupan sesi kedua, Astra bergerak di 6.300-an, menguat di 2,86%. Tadi pun juga sudah Anda sampaikan dalam beberapa waktu terakhir tekanan cukup dalam pasca dari ex-debt dividend untuk ASII. Jangka pendek dengan penguatan atau pembalikan arah yang terjadi hari ini, arah untuk Astra International, Pak Al-Fatih? Saya rasa sih masih akan ada penguatan ya, mungkin menuju ke arah 6.400 sampai dengan 6.550 ya, menutup gap yang terjadi di pertengahan April gitu ya. Pada saat kenaikan ada gap up ya. Nah, kemudian juga kan penurunan yang terjadi dalam seminggu ini karena ex dividend itu ya. Jadi ini ada satu
apa namanya, penyesuaian kembali lah ya, mencari harga keseimbangan baru, cenderung sih naik ya ke arah 6.400 sampai 6.500 dengan batas risiko di 6.400. Masih direkomendasikan buy Masih untuk masih KSI? rekomendasi buy, karena ini juga polanya sejak awal Januari itu masih up channel. Ya. Baik, 6.300 menguat di 2,86%, pasca koreksi cukup dalam dan masih ada ruang penguatan untuk ASI sampai ke 6.550. Dari ASI kita beralih ke teknologi. Ini ada Goto yang hari ini tampaknya menjadi penopang indeks harga saham gabungan, menguat cukup signifikan meskipun sejauh ini penguatannya sudah mulai terbatas Pak Al-Fatih, dan sudah beberapa lama Goto akhirnya kembali menyentuh di atas level 110-an. Analisis Anda dengan penguatan yang terjadi untuk Goto? Ya, sampai dengan apa namanya, di pertengahan April kan mulai ya terjadi penguatan-penguatan gitu ya, meskipun ada juga koreksi-koreksinya gitu ya, dan sampai dengan kemarin itu pun ada satu koreksi ya, tapi kita lihat bahwa apa namanya, koreksi di 104 itu kemudian dalam 2 hari ini terjadi rebound intraday ya. Nah ini kelihatannya hari ini mulai menguat dan menguji kembali sih level-level ini, kan di sekitar 112, 110 ini harga rendah di Januari ya, akhir Januari itu jadi sebuah resistance ya. Waktu itu support, sekarang menjadi resistance. Nah ini kita melihat bagaimana, apakah kemudian ada kenaikan. Kalau menurut saya sih masih akan konsolidasi, cenderung turun ya mungkin ke arah 106 gitu ya. Tetapi channel naik dari April, pertengahan April itu masih ada. Jadi kalaupun turun-turun sampai 104, 106 itu masih sifatnya bullish ya, jadi kesempatan untuk melakukan Ya. pilihan. Seperti apa peluang Goto untuk menembus kembali di atas level 120-an, Pak Al-Fatih? Ya sebenarnya sih karena ini trennya masih naik ya, tapi memang ada sebuah resistance yang harus diuji, maka ada koreksi, tapi untuk ke arah 120 barangkali resistance terdekat karena ada di sekitar 115, 118. Jadi mungkin pertama akan tertahan sekarang ini di 112, 110, nanti berikutnya di sekitar 118 ya. Sedangkan supportnya ada di sekitar 105, 104. Baik, Pak Al-Fatih, di luar dari Astra International kemudian juga ada Goto. Saya akan coba bergeser ke sektor properti. Pak Al-Fatih dalam 2 hari terakhir ini mengalami penguatan yang cukup signifikan. Hari ini beberapa sahamnya juga masih melanjutkan penguatan ini. Anda melihat penguatan dari sektor properti, apakah memang ini rotasi dari sisi sektoral ini ketika dari beberapa sektor lainnya lebih cenderung tertekan? Sementara kondisi lain, sektor properti juga didukung kinerja mereka yang cukup baik di kuartal pertama 2023. Kemudian juga laju kenaikan suku bunga akan terhambat ke depannya. Kemudian juga dari sisi PPKM, kemudian juga kemarin WHO juga sudah menetapkan tidak ada lagi kondisi darurat dari COVID-19. Artinya kondisi-kondisi ini akan mempengaruhi dari pertumbuhan sektor properti ke depannya. Ya, jadi memang menarik ya. Saya sendiri juga agak miss nih untuk sektor ini ya, karena sektor ini cukup tinggi, cukup jauh naiknya, tetapi karena volume transaksinya juga belum terlalu besar ya, jadi nggak muncul di radar gitu ya. Tapi memang ya tadi yang disampaikan bahwa banyak faktor-faktor positif yang bisa menjadi satu apa namanya, penggerak ya untuk sektor ini. Dan sebenarnya juga dari Maret itu udah mulai ada pergerakan ya, seperti di Pewon, kemudian BSDE maupun CTRA gitu ya. Itu sejak Maret April itu udah mulai penguatan gitu ya. Nah, tentang kelanjutan kenaikan, saya rasa karena dalam 2 hari ini kenaikannya cukup besar, kita mungkin perlu siap juga dengan adanya koreksi-koreksi normal ya, wajar gitu. Karena seperti CTRA ini udah di harga-harga tertinggi sejak Maret tahun yang lalu gitu ya. Ya. Jadi biasanya ada koreksi dulu sebelum dia bisa melanjutkan kenaikan lebih tinggi gitu ya. Begitu juga di Pewon juga ini dia dari Agustus tahun lalu dan juga Juni tahun lalu udah di area resistance-nya. Ya. Baik, dari sisi teknikal juga mendukung tidak Pak Al-Fatih dengan posisi harga yang dinilai banyak kalangan ini rata-rata dari properti sudah berada di harga bawah. Ya, tadi ya dari beberapa sektor properti yang saya lihat,
kenaikan yang cukup tinggi ini sudah berlangsung ya sebenarnya sejak Maret ya. Jadi mungkin pada saat ini kita siap-siap ya untuk melihat adanya koreksi-koreksi wajar dan Mhm. sebenarnya itu menjadi satu kesempatan sih untuk melakukan pembelian gitu ya. Artinya ini dalam jangka menengah dan jangka panjang Anda melihat prospek dari properti di 2023 akan jauh lebih baik jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, terutama koreksi yang terjadi di masa pandemi COVID-19. Ya, jadi kalau kita lihat di sebenarnya eh, apa namanya setelah Maret atau tahun 2020 itu ya, itu selama 3 tahun ini 2021 2022 itu cenderung flat ya dan Ya, sekarang ini terlihat mulai bergerak naik ya. Jadi ini barangkali memang karena tadi ya kondisi-kondisi fundamental yang juga membaik gitu ya, baik. sehingga punya potensi untuk kenaikan lebih lanjut gitu ya. Pak Alfati, menarik kita hold terlebih dahulu. Saya akan sampaikan bagaimana update posisi penutupan indeks harga saham gabungan di sesi kedua hari ini. Pemirsa, di mana indeks harga saham gabungan berhasil ditutup di zona hijau, meskipun penguatan lebih ke arah terbatas di 0,15% dan indeks harga saham gabungan hari ini belum mampu kembali menembus di atas level 6.800-an dan menembus kembali level tertinggi di sepanjang perdagangan hari ini. Karena di sesi kedua, indeks harga saham gabungan ditutup di 6.779,980, sementara level tertinggi hari ini di 6.793,766. Ya, selanjutnya kita akan coba lihat beberapa data perdagangan lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Langsung saja kita ke grafis yang pertama. Saya akan coba sampaikan update penutupan beberapa indeks lainnya, seperti yang MNC 36 menguat di 0,12% di 359,737. Jakarta Islamic Index menguat di 0,30% di 557,801. LQ45 juga menguat seiring pembalikan arah indeks harga saham gabungan di 0,26% di 940,480. Selanjutnya kita akan coba lihat rotasi pergerakan sektoral pemirsa, di mana konsumsi non-primer memimpin penguatan di 2,23%. Teknologi, tadi ada Goto, sudah kita bahas dan sudah kita ulas, menguat di 1,94%, kesehatan tertekan di 0,37%, barang baku juga melemah di 0,21%. Sementara posisi saham-saham yang mengalami penguatan signifikan dan menjadi penopang indeks harga saham gabungan di sesi kedua, Astra International ditutup di level 6.325, PBRI di 5.125, Goto akhirnya meninggalkan level 110 ditutup di 109 dan Telkom berbalik arah menguat di 4.070. Sementara saham-saham yang menjadi pemberat indeks harga saham gabungan perbankan BCAP BMRI di 5.050, BBCA di 8.925, MDKA di 3.350 dan PPNI melemah di 9.125. Sementara untuk MDKA ini sudah mengalami koreksi yang cukup dalam di beberapa hari perdagangan terakhir dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda terutama dalam menghadapi perdagangan di keesokan harinya.